Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Puji syukur hari ini kita bisa berkumpul. Hari ini kita akan sama-sama akan mempelajari materi baru di semester 2 ini, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa bersama. Sudah cukup. Oke, terima kasih semuanya. Untuk hari ini Bapak akan presentasi terlebih dahulu ya, kehadiran anak-anak semuanya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Soleh Tunisa, Arifah Sibi, Anissa Ayu, Raden Noro, kemudian Ihsan Rahma, Elian, Mega, Gita, Elina, dan yang terakhir Andi. Oke, berhubung semua sudah hadir, hari ini kita akan melanjutkan ya di semester 2 ini. Teman-teman, kira-kira di semester 2 ini ada resolusi enggak dari semester yang sebelumnya? Karena kan kita kemarin di semester awal, di semester 1 sudah belajar tentang banyak materi ya, tentang fisika dan juga biologi. Nah sekarang apa resolusi teman-teman untuk di semester 2 ini untuk materi IPA? Mungkin bisa disampaikan salah satu perwakilan. Oh ya, silahkan. Kalau saya pengen belajar lebih giat lagi Pak, soalnya kemarin nilainya sudah tinggi tapi belum puas. Oh, bagus. Teman kalian bisa mungkin yang motivasi yang tinggi untuk terus meningkatkan nilai khususnya nilai. Mungkin dari kalian sendiri ada resolusi nggak untuk belajar IPA semester 2 ini? Kalau saya pengennya nilainya lebih meningkat lagi, terus bisa naik kelas nantinya. Usahanya apa dapat kira-kira? ranking. Ya, belajar lebih giat, mengikuti les, terus belajar bareng sama teman-temannya yang di atas saya, jadi bisa lebih bersemangat lagi buat belajar. Terima kasih Edian dan semuanya. Jadi ke depan untuk materi dalam semester kedua ini kita bisa sama-sama berproses bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi kita ya. Nah sekarang kita akan mulai dulu di teman-teman. Pernah nggak sih dalam kehidupan kita sehari-hari kalian misalnya saya ke pasar nih ya, pasar, terus kalian membeli berbagai macam sayur-sayuran. Nah, itu kan ada banyak jenisnya ya, dan sebagainya. Apa aja kira-kira yang bisa kalian sebutkan? Silakan, boleh. Apa? Wortel, selada, terong, cabai, tomat. Oke. Lagi kira-kira? Buah mangga, Ada buah, mangga, apel, anggur, stroberi, kiwi, dan lain. ya. Jadi yang telah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi, sayur-sayuran dan buah-buahan yang sering kita temui di pasar itu termasuk ke dalam keanekaragaman dan juga biodiversitas. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan mana yang termasuk dalam makhluk hidup dan mana yang bukan makhluk hidup. Oke. Nah, untuk itu sebelum kita memulai, saya mengharapkan teman-teman, anak-anak semuanya untuk membuka gawe kalian masing-masing. Kita akan mengerjakan sebuah quiz. Sudah Bapak siapkan di sini melalui quiz bisa dibuka. Oh, iya. Oke.
Sudah 30. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita akan mulai bersama-sama. Santai aja. Ya, kita nggak bisa. Masalah ya. Sudah cukup ya, karena waktunya sudah habis. Ya. Oke. Nah. Baik, teman-teman, terima kasih sudah mengerjakan soal tes yang sudah Bapak berikan. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi yang sesungguhnya, ya di sini kita akan melihat sebuah video yang bisa kalian amati. Bisa kalian amati terlebih dahulu video ini. Oke, baik. Ini tadi sekilas video. Nah, dari anak-anak sendiri, kira-kira ada yang bisa menceritakan tidak? Ada apa saja peristiwanya? Mungkin apa ya? Hal-hal yang bisa kalian dapatkan dari video barusan tadi apa? Mungkin bisa kasih pendapat. Yuk. Yang bisa diamati tadi yang mensyukuri Simanin gitu ya. Oke. Itu ada makhluk hidupnya dan dia dapat ya. Kalau Bapak Hari mungkin kira-kira tanggapannya apa Bapak dari penyampaian Bapak itu atau dari video ini juga bisa? Saya lihatnya kebersamaan dari berbagai usia, ada anak-anak, ada yang mbak, mas-mas, dan ada yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang kumpul bersama.
terima kasih atas tanggapannya. Jadi yang sudah disampaikan Pak Wali dan juga Mbak Ayu itu sudah mencakup apa yang ada di dalam video. Jadi video ini tadi menceritakan tentang kegiatan panen raya yang diadakan di Kelurahan Argosari yang ada di Kecamatan Sedayu. Jadi kegiatan ini diadakan setiap tahunnya untuk memperingati sebuah panen dari hasil bumi dari masyarakat di sekitar Argosari. Nah, di sini banyak sekali makhluk hidup yang bisa kita temui tadi, dari mulai area persawahan tadi ada padi, kemudian hasil-hasil bumi, kemudian juga ada unsur-unsur abiotik. Nah, abiotik itu adalah unsur-unsur yang tidak hidup, betul sekali. Ya. Nah, di sini sekarang kita akan membagi ke dalam sebuah kelompok. Pembagian kelompoknya sudah ditentukan. Jadi yang depan sini ini kelompok 1, terus kelompok 2, 3, dan ini kelompok 4. Oke. Jadi Bapak akan bagikan untuk KKPD-nya ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di KPD tersebut. Iya, Pak. Jadi kalian bisa buka pada lembar halaman KPD yang pertama. Di sini merumuskan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Ya, di sini tujuannya adalah kita peserta didik dapat merumuskan ciri makhluk hidup dan tak hidup berdasarkan hasil observasi. Nah, di situ ada sebuah KPD di halaman sebaliknya. Kalian bisa menjodohkan mana saja benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Oke, silakan bisa dibacakan. Oke, so, ya, cara dia masuk hebat ya. Dia hebat. Susah. Ya, ya, Pak, ya, ada masalahnya gimana? yang nomor 2 ini itu nanti ditanda kasih tanda apa Oh, iya. gimana? Beri tanda centang. Tembak. Ya, jadi yang termasuk di ini dan lebih dari 1 bisa dicentang. Oh, boleh. Boleh. Jadi apakah sudah selesai semua? Belum. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit tadi. Kamu ada? Iya, silakan. Ini gambar apa?
Iya, itu sangat sangat. Karena namanya adalah Monera. Teman-teman sama-sama. Apa saja? Coba. Ini Pak. Sama apa? Lain. Sudah mati. Oh, sudah mati. Ya, Oke. Sebenarnya kalau benda mati itu termasuk makhluk hidup nggak sih? Dia nggak nafas. Nah, jadi nggak masuk ya. Enggak dia masih kurang. Ada selain tinggi, Maria, lain, ada yang namanya Monera. Sebenarnya lagi adalah Provis. Jadi ini nama totalnya. Loh. Baik, oke, makanya sudah cukup. Teman-teman semua, kita akan diskusikan bersama-sama dengan teman-teman kelompok yang lain untuk LKPD yang pertama ini. Oh, nggak apa-apa, santai aja. Oke, kita mulai dari kelompok pertama terlebih dahulu untuk menyampaikan LKPD yang pertama mengelompokkan benda hidup dan benda yang tak hidup. Silakan. Oh, dari meja aja, diri itu. Masih. Udah. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang klasifikasi benda hidup dan tak hidup. Yang nomor 1, gambar pertama itu meja benda mati, gambar kedua singa, animalia, gambar ketiga jamur, bumi, gambar keempat tumbuhan paku masuk ke lantai. Oke, sudah cukup. Terima kasih kita kasih untuk kelompok pertama. Silakan untuk yang kedua dari kelompoknya Mbak Isa. Boleh menyampaikan? Mbak Anis, silakan. Yang Anis dari nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 2 yang tidak termasuk dalam sindrom pelanggan tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Apa? Kami jawabnya Apa? Ya. pisang dan humus. Oke. Lalu yang nomor 3. Dari gambar di bawah ini yang termasuk dalam kingdom bumi, Bapak kami belum tahu bumi itu apa. Lalu kami menjawab Oke. yang pertama. Oke. Silakan. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Anis sudah memberikan jawaban. Oke. Selanjutnya kita lanjut lebih dahulu saja. Yang nomor 4 dan 5 dijawab oleh kelompoknya Mbak Anis. Ya baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait dengan soal nomor 4 dan juga 5. Jadi kelompok kami menjawab nomor 4 soalnya manakah dari gambar di bawah ini yang sesuai dengan kingdom Monera. Oke, kami menjawab yang pertama. Kalau yang nomor 2 itu termasuk rantai, yang nomor 3 itu termasuk jaringan tumbuhan. Kemudian yang kelima itu klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi, kita menjawab 5 kingdom, jadi ada Monera, Protista, Fungi, lantai sama animal. Oke, terima kasih. Yang jadi kelompok kami. Oke, baik, yang terakhir halaman berikutnya dari kelompoknya Mbak Wali. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Oke, boleh. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya catatlah ciri-ciri yang kalian amati dari gambar benda dan makhluk hidup
di atas tersebut. Yang pertama, ciri-ciri benda mati tidak bergerak, kemudian ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Kedua, ciri-ciri benda mati tidak bernafas, makhluk hidup bernafas. Ketiga, ciri benda mati tidak tumbuh dan berkembang, ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Kemudian yang terakhir, ciri benda mati tidak memerlukan makanan dan ciri makhluk hidup memerlukan makanan. Sekian presentasi saya. Terima kasih kelompoknya Mbak Rani dan Pak Suko semuanya. Baik, untuk jawaban teman-teman tadi mungkin ada sudah sebagian yang sudah tepat, namun ada sedikit yang harus dikoreksi ya tadi ya. Untuk dari kelompoknya Anis dan juga teman-teman tadi terkait ini ya, nomor 2 yang tidak termasuk ya. Di sini ada kata-kata tidak termasuk. Jadi yang bukan, kalau lantai itu kan artinya tumbuhan. Jadi yang tidak termasuk adalah yang gambar ya, betul, gambar rangkang atau monyet ya. Lalu yang berikutnya yang nomor 3 dari gambar di bawah ini yang termasuk dari dalam kingdom fungi Panji itu adalah yang gambar paling ya, gambar jamur. Di fungi atau fungi itu tuh sebenarnya adalah kelompok jamur. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih karena sudah mengerjakan KKPD pada kesempatan kali ini. Bapak akan melanjutkan untuk pembahasan materi kita. Dan bisa baik-baik. Jadi apa itu makhluk hidup? Sebenarnya makhluk hidup itu adalah organisme yang menjalankan berbagai fungsi kehidupan manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Merupakan contoh makhluk hidup yang paling mudah disebutkan. Ya, jadi yang paling gampang terlihat itu adalah manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Tetapi ada 2 lagi yang mungkin tidak kita lihat dengan kasat mata, yaitu protista dan juga monera. Nah itu jadi jumlah kingdom pada makhluk hidup itu ada 5 kingdom. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup ya, yang sudah disampaikan tadi dari kelompoknya Mbak Lari sudah tepat, yaitu yang pertama membutuhkan nutrisi, kemudian bisa bereproduksi, melakukan ekskresi, tumbuh dan berkembang, bernafas, peka terhadap alasan, dan juga bergerak. Nah, di sini dalam mempelajari makhluk hidup kita juga mempelajari tentang ekosistemnya. Nah, ekosistem itu adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau yang sering kita sebut biotik, dan juga lingkungan fisik atau yang tidak hidup atau kita sebut abiotik, yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah atau area tertentu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa komponen dari ekosistem ada 2, yaitu abiotik dan biotik. Nah, contoh benda yang tak hidup tadi ada mobil bisa, traktor bisa, tanah, air, sinar matahari, dan sebagainya. Nah, di sini klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-cirinya. Jadi agar lebih mudah dalam mengkoordinir berbagai macam makhluk hidup, kita butuh mengklasifikasikan. Di sini klasifikasi makhluk hidup itu kita menggunakan 5 sistem kingdom ya, yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari monera yang paling kecil, kemudian protista, fungi, lantai, dan juga harimau. Nah, kira-kira teman-teman, apa yang bisa kalian simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Mungkin bisa disampaikan. Kita. Jadi makhluk hidup itu diidentifikasikan menjadi 5 kingdom. Terima kasih Mbak Gita. Mungkin sarannya Mbak Ertina yang bisa kalian simpulkan. Ciri-ciri dari makhluk hidup tadi, salah satunya ada yang bereproduksi, kembang, terus tumbuh dan berkembang, bergerak, dapat melakukan ekspresi, dan bernafas. Oke, betul. Oke,
Mungkin ada yang mau memberi tambahan untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Adakah kawan-kawan? Oke. Cukup. Baik. Kalau begitu kita beri close untuk kira ya. Pada pagi hari ini saya menyampaikan terima kasih sudah memperhatikan materi pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermakna untuk kalian semua. Harapannya untuk ke depan pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, jadi kita akan mempelajari kaitannya dengan kunci determinasi dan sebagainya. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa masing-masing doa. Cukup. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih, Pak.